Amma ba'du, pengurus Al-Badar, hadirin, alhamdulillah hari ini kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kata Nabi, ma min ayyamin afdalu indallah min asyri Dzulhijjah. Tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah selain 10 pertama bulan Zulhijjah. Fa'aksirut tahlil wa takbir. Di 10 pertama itu banyak tahlil, banyak takbir. Tahlil spesial 10 pertama Zulhijjah itu la ilaha illallah adadal layali wal zuhur. La ilaha illallah adadal ayyami wal zuhur. La ilaha illallah adadal ad'afi wal pujur. Tahlil spesial diajarkan Nabi di 10 pertama bulan Zulhijjah. Wa takbir, berbanyak takbir. Jadi kalau kita lewat di sisi jalan kiri kanan ada penjual hewan kurban, kita melihat sambil takbir. Cuma pelan-pelan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taksirut tahlil wa takbir. Wa anna du'a fihinna la yurad. Dan di 10 pertama itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan 10 terbaik untuk mengisi dengan amal-amal yang baik. 20 menit ke depan kita ngaji. Kata Budi yang menghubungi saya, Buya, ngajinya sambil pantun. Biar enggak ngantuk. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Kurang kompak bilang cakepnya. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Sholat di Masjid Al-Barkah. Orang yang suka ngaji diberi jalan mudah untuk ke Mekah. Ya Rabbal. Jalan-jalan ke Purwodadi. Mampir di Beji. Kalau enggak suka ngaji, mati jadi memedi. Udah 2 aja dulu pantunnya. Sekarang kita ngaji. Materi kajian hari ini terkait dengan puasa di hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Shaumun nafli yanqasimu ila salasati aqsamin. Puasa sunnah itu terbagi 3. Yang pertama mayatakarraru bitakarruris sinin. Yang pertama puasa sunnah berulang-ulang setiap tahun, nama bulannya tidak berubah, nama harinya tidak berubah, tanggalnya juga tidak berubah, yaitu puasa di bulan Zulhijjah, harinya hari Arafah, tanggalnya tanggal 9. Besok hari Kamis puasa Arafah. Nanti malam sahur, nawaitu sauma ghadin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau hari ini hari tarwiyah, tadi malam yang sahur, nawaitu sauma ghadin min yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Nabi ditanya tentang pahala puasa di hari Arafah.
Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Faqala yukaffirus sanatain ma qablahu wa ma ba'dahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, Nabi ditanya tentang pahala puasa di hari Arafah. Faqala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatain, pahalanya Allah Ta'ala hapus kesalahan 2 tahun. Ma qablahu wa ma ba'dahu, sebelum dan sesudahnya. Sekarang kita bertanya, bagaimana yang sebelumnya? Orang yang mendapatkan pahala dari puasa Arafah sampai ketemu bulan Zulhijjah tahun depan itu, dia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ada di jalan-jalan kebaikan. Ada peningkatan kualitas ibadahnya setelah ia mendapatkan pahala puasa di hari Arafah. Seperti orang yang pulang haji dapat haji mabrur. Apa itu mabrur? Istilah ini hanya ada pada ibadah haji. Kalau kita mau umroh, didoakan semoga umrohnya mabrur. Apa itu mabrur? Di ibadah lain enggak ada. Kata seorang ulama, Al-Imam Nawawi, dalam kitabnya Al-Idah. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi orang Indonesia, orang Banten, pengarang Tafsir Munir atau Maroh Labid. Kenapa dia dinamakan Nawawi? Sebab orang tua Syekh Nawawi pengen anaknya itu kualitas ilmunya kayak ilmunya Imam Nawawi. Jadi dinamakanlah, begitu lahir namanya Nawawi. Harapan orang tua dikabul. Nawawi jadi ulama besar. Di masanya dapat gelar waktu di Mekah itu Sayyidu Ulama'il Hijaz. Gurunya ulama-ulama yang ada di Mekah. Dia ngajar di Masjidil Haram. Dia diminta ngajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mbah Holil Bangkalan Madura itu muridnya Syekh Nawawi Banten. Dan kiai-kiai besar yang lain. Jadi berbangga kita jadi orang Indonesia. Banyak ulama-ulama berkelas dunia. Ada lagi Syekh Yasin Al-Padani, orang Sumatera, orang Padang. Sanad hadis beliau banyak kitab-kitabnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya At-Taj, karangan gurunya Syekh Yasin Al-Padani.
salah satu hadis pendek di kitab At-Taj, man zahida fid dunya allamahullahu bila ta'allumin. Orang yang tidak rakus dengan dunia, Allah Ta'ala beri ia ilmu tanpa belajar. Sering kita dengar itu orang yang zuhud. Dapat ilmu, Allah transfer dengan sifat yang dia miliki. Jadi cara Allah mentransfer ilmu itu beda-beda. Allah transfer ilmu semua kepada manusia. Allamal insana malam ya'lam. Itu al-insan semua manusia. Tapi kalau Bani Adam itu manusia khusus umat Nabi Muhammad yang beriman. Kalau al-insan umum. Allah transfer ilmu kepada Qarun. Allah transfer ilmu kepada Fir'aun karena dia manusia. Tapi ilmu yang didapat malah membuat dia lupa kepada sang pemberi ilmu. Ada arsitek yang beriman. Allah beri ilmu. Maka kemampuannya bisa membuat tembok tinggi untuk membendung kejahatan Ya'juj Ma'juj. Itulah arsitek yang beriman, namanya kalau di Quran Dzulqarnain, kalau di hadis Zilqarnain atau Zulqarnain. Bagi yang suka baca surat Kahfi akan jumpa itu. Dalil arsitektur yang beriman, Allah beri ilmu dengan kemampuan membendung kejahatan manusia kelompok Ya'juj Ma'juj. Ini Ya'juj Ma'juj suka membuat kerusakan di atas muka bumi. Dalam surah Kahfi itu, wa qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala atuni uprig alaihi kitra famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Itu penduduk dengan kekayaan alamnya subur, buah-buahannya bagus. Itu kampung mau dirampas, mau diambil sama Ya'juj Ma'juj. Jadi nggak boleh dengar ada kampung hasil buminya bagus. Udah main patok aja, udah ngakuin aja. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang ada yang suka matok-matokin laut. Emang dari dulu udah ada tuh kelompok manusia yang begitu. Itu warisan Ya'juj Ma'juj. Membuat kerusakan. Mementingkan kelompoknya sendiri. Begitu dia mendengar ada warga khawatir dengan kejahatan Ya'juj Ma'juj. Itu tampil Dzulqarnain supaya kampung ini tidak diambil, kumpulin besi-besi. Atuni zubarul hadid.
kumpulin besi, berikan kepadaku, akan aku buat tembok tinggi. Besinya itu yang ukuran 19. Dibikin pondasi cakar ayam. Dalam tafsir berbeda pendapat para ulama. Tembok tinggi ini ada yang mengatakan di Cina, kemudian di Uzbekistan, di Turki, di Mongol ada 6 tempat perbedaan ulama ahli tafsir. Tapi di Quran memang ada. Begitu sudah dibuat tembok tinggi, sudah jadi, kata Zulkarnain, uprik alaihi kitro, beri aku timah, akan aku siram ventilasi di tembok tinggi itu. Pamasto'u ayyazharu wa mastata'u lahu nakba. Supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa melihat kekayaan kampung ini, anggurnya bagus, pisangnya bagus. Dari luar nggak bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Sampai sekarang itu manfaat arsitek Ya'juj, arsitek Zulkarnain. Kita yang punya mobil kaca pelem, itu yang 60, saking gelapnya dari luar nggak bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Itu karya arsitektur yang beriman. Allah transfer ilmu tuh kepada Zulkarnain. Jadi dengan berbagai macam cara Allah mentransfer ilmunya kepada hambanya. Ada yang dengan cara berpuasa, ada yang dengan cara banyak bersedekah, ada yang dengan banyak cara beribadah. Mudah-mudahan walaupun kita ngajinya sambil dengerin pantun, kita ditransfer oleh Allah akan ilmu pengetahuan. Jadi puasa yang nama bulannya tidak pernah berubah setiap tahun, bulan Zulhijjah, harinya hari Arafah, tanggalnya tanggal 9. Wa tasu'a wa asyura wal hadi asyar min Muharram. Begitu juga yang berulang-ulang setiap tahun, nama bulannya nggak berubah, tanggalnya juga nggak berubah, tapi harinya berubah, yaitu tanggal 9, 10, 11 di setiap bulan Muharram. Wasitan min Syawal. Begitu juga yang tidak berubah-ubah nama bulannya, nama tanggalnya, yaitu 6 hari puasa di bulan Syawal selepas Ramadan. Jeda sehari, hari raya, esoknya berpuasa. Kata Nabi, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shaumad dahar. Siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan, jeda sehari di hari raya tak berpuasa, esoknya langsung berpuasa, seakan ia berpuasa 1 tahun. Dalam satu riwayat, seumur hidup. Kenapa begitu besar pahalanya? Karena godaannya juga besar. Lebaran, manisan payak, Masya Allah. Itu 3 warna manisan payak. Hijau, kuning, merah. Manis. Puasa kita. Maka Allah beri pahala yang begitu luar biasa. Kemudian ada puasa yang setiap minggu harinya nggak berubah, tanggal dan bulan yang berubah setiap hari Senin dan Kamis. Kenapa Senin Kamis? Enggak Sabtu aja sama Minggu kita lagi libur. Kata Nabi,
Tu'radul a'mali ilallah yaumul isnin wal khamis. Amal perbuatan manusia itu dalam sepekan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap hari Kamis dan hari Senin. Kata Nabi, aku senang. Amal perbuatanku dilaporkan malaikat kepada Allah sementara aku lagi puasa. Tahun berapa tuh? Remaja-remaja, kelas-kelas SMP sanawiyah, tahun itu udah pada bawa nasi ke musola untuk puasa Senin Kemis. Tahun berapa sih waktu itu yang zaman celana cutbray? Celana cutbray, sepatu haknya tinggi. Jadi ujung celana bawahnya itu menutupi ukuran sepatu. Tapi lutut paha kecil-kecil. Waktu itu saya ingat kalau yang suka dengerin lagu pop, ada 4 bersaudara tuh yang pakai celananya cutbray. Siapa namanya ya? Grup apa itu namanya? Asalnya Tuban. Us Plus. Itu ada lagu-lagu keroncong, ada pop Melayunya, ada juga dengan lagu-lagu bahasa Tuban, bahasa Jawa. Yang bahasa Tuban begini nih. Jul Jainal pala panjul terkenal. Ada tuh yang begitu tuh. Ada lagi why do you love me? Ada yang begitu. Ada juga bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, itu anak-anak remaja di Jakarta udah pada puasa tuh Senin Kemis. Masya Allah, itu puasa yang tidak berubah harinya setiap minggu, yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Terakhir, ma yatakarraru bitakarruri syuhur. Puasa yang enggak berubah-berubah setiap bulan, tanggalnya enggak berubah. Bulannya enggak berubah. Yaitu setiap tanggal 13, 14, 15. Ka'ayyamil bid. Seperti puasa yang namanya ayyamul bid. Yaumun sehari. Kalau ayam beberapa hari. Bid itu artinya telur. Telur ayam itu warnanya putih. Apa historis ayyamul bid dengan yang kita puasa itu? Ketika Nabi Adam keluar dari surga, melanggar spontanitas, kulit Nabi Adam itu berubah hitam. Di surga putih. Kata Nabi, man aznaba dzanban nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Orang yang berbuat dosa, Allah coret dengan coretan warna hitam. Wa intaba, kalau dia bertobat, sukila. Dihapus warna hitamnya. Maka Nabi Adam begitu puasa sehari, berkurang warna hitam dalam tubuhnya. Puasa 2 hari, lebih berkurang lagi. Puasa 3 hari, kembali putih seperti di dalam surga. Tanda taubatnya diterima. Itu historis, nama Ayyamul Bid. Puasanya Nabi Allah Adam alaihissalam karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi puasa sunnah yang lebih afdol di antara puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kehidupan dengan tambahan-tambahan ibadah yang diajarkan oleh syariat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimna sawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimna sawaba Arafah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimna sawaba Arafah. La ilaha illallah adadal ayyam wad duhur. La ilaha illallah adadal layali waz zuhur. La ilaha illallah adadal al-afi wal fujur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.